Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Muhammad Firdana, mahasiswa Teknik Elektro, Universitas Mercubuana Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Latar belakang. Bahasa memiliki fitur yang didasarkan pada kebutuhan seseorang, karena dengan menggunakan bahasa bisa mengekspresikan diri, membuat bahasanya sangat fleksibel. Bahasa juga digunakan sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, bahasa digunakan sebagai alat untuk integrasi dan adaptasi sosial di lingkungan atau kondisi. Karena bahasa adalah tanda yang dihasilkan oleh organ vokal. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua kegiatan masyarakat menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, lisan atau tertulis, dan bahasa tubuh. Bahasa juga dapat diartikan sebagai tanda atau isyarat bunyi sebagai sarana komunikasi antar individu, interaksi sosial satu sama lain, dan bersosialisasi dalam bahasa. Maka dari itu, pentingnya peran bahasa dalam kehidupan masyarakat. Peran bahasa sangat menentukan dalam nilai-nilai karakter cerdas. Kualitas penggunaan bahasa secara langsung mencerminkan kualitas berkarakter cerdas pengguna bahasa yang dimaksud. Istilah bahasa menunjukkan bangsa memiliki arti bahwa mutu karakter cerdas individu seseorang ditunjukkan oleh bagaimana ia berbahasa. Bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi. Namun di sisi lain, bahasa daerah tetap berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa memiliki kedudukan dan fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Dan yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mewujudkan dan memancarkan nilai-nilai luhur sosial budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus bangga dengan keluhuran nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Dan bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi, memelihara, mengembangkan, dan mempertahankannya. Bahasa sebagai identitas nasional. Bangsa Indonesia menyatakan jati dirinya dalam bahasa Indonesia, menyatakan ciri, watak, dan wataknya sebagai bangsa Indonesia. Pepatah mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa Indonesia, orang Indonesia mengekspresikan individualitas dan harga diri mereka. Identitas itu hanya dapat dimiliki apabila masyarakat yang memiliki dan menggunakannya, memelihara dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur bahasa lain. Bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagai alat untuk memungkinkan penyatuan suku, bangsa yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerah menjadi satu kesatuan dan kesatuan bangsa. Memiliki cita-cita dan rasa kebersamaan dengan masa depan bersama. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa hidup rukun sebagai satu kesatuan bangsa tanpa meninggalkan jati diri bangsa dan kesetiaan terhadap nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Bahkan lebih dari itu, dengan bahasa kebangsaan ini, bangsa Indonesia dapat menempatkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah dan golongan. Bahasa sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Peran bahasa Indonesia juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional ini, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain, tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain.
peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi, bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perwujudan politik, bangsa Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia telah mempersatukan berbagai lapisan bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan. Bahasa Indonesia mencapai puncak politik sejalan dengan perjuangan politik rakyat untuk memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pembangunan. Awalnya hanya mengandalkan pada sumber daya dan sumber daya ipteks. Beberapa negara maju bahkan telah menjadikan ilmu teknologi sebagai penopang atau bagian dari bangsa sejak lama. Hal ini menunjukkan sangat berperannya teknologi dan informasi dalam pembangunan suatu bangsa. Indonesia sebagai negara berdaulat juga ingin memiliki sumber daya manusia dan sumber daya ilmiah yang berkualitas, dan sebagai negara maju. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu variabel pendukungnya adalah alat komunikasi berupa stabilitas dan stabilitas bahasa. Putro 1998 mengemukakan bahwa 1. Pengembangan iptek tersebut berhasil apabila pengimplementasiannya mengakan kuat pada kelompok-kelompok masyarakat yang relevan. Untuk itu dibutuhkan kemantapan bahasa secara komunikatif, mampu mengomunikasikan proses adopsi dan sosialisasi. Bahasa Indonesia dipandang bagus bila mana memanfaatkan teknologi komunikasi modern untuk peningkatan dan mobilitas kapasitas sumber daya manusia. Upaya pengembangan konsep ilmiah dan modern dalam bahasa Indonesia tidak akan berhasil jika istilah yang biasa digunakan dalam bidang sains dan teknologi sudah memiliki padanan bahasa Indonesia. Artinya, untuk mengembangkan bahasa Indonesia dalam berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan terminologi. Usaha lain yang harus dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan cara menerjemahkan buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Indonesia, disesuaikan dengan ciri dan jati diri bangsa. Oleh sebab itu, walaupun bahasa Indonesia sudah menjadi alat persatuan, tetapi belum sepenuhnya menjadi pengantar ilmu pengetahuan. Dengan adanya bahasa Indonesia dalam penyampaian informasi ilmiah, tentu saja akan meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dengan kondisi tersebut. Bangsa Indonesia dapat sejajar dengan bahasa-bahasa lainnya. Kesimpulan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI adalah bahasa dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yaitu sebagai pemersatu yang tidak pernah dijadikan sumber oleh masyarakat yang menggunakannya dan yang berasal dari berbagai suku daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam membangun masyarakat karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam aspek kehidupan, yang pada akhirnya mendorong masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran, sebagai kaum intelektual dan generasi penerus bangsa, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam segala bidang agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.